Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kembali dapat menyapa Bapak Ibu jemaat terkasih. Sebelum kembali kita beraktivitas di dalam setiap tugas tanggung jawab kita. Kembali saya akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini yang saya beri tema pengharapan seri yang kedua. Masih dalam suasana Minggu Advent yang pertama, dalam Minggu Advent pengharapan ini diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 40. Tetapi kita tidak membaca semuanya, hanya ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lalu di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga ia datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini ada satu kebenaran yang ingin kita pikirkan bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan poin pertama dari seri pertama, dari pengharapan seri yang pertama, yaitu jangan kita kehilangan pengharapan. Lalu alasannya kenapa jangan kita kehilangan pengharapan sebagai orang-orang yang sudah menerima pengharapan? Poin yang kedua adalah karena kita adalah pembawa pengharapan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, bukan saja memberkati, tetapi Simeon juga memberi nasihat dan meneguhkan hati Maria dan Yusuf. Kalau kita kembali mengingat lika-liku pemilihan dari Maria dan Yusuf untuk mengemban tugas ini, tentunya kita semua sepakat bahwa tidak mudah bagi seorang muda mendapatkan amanat, mendapatkan tanggung jawab yang begitu berat ini. Tetapi sekali lagi, Simeon meneguhkan hati Maria dan Yusuf. Bahkan karena Maria dan Yusuf juga akan melihat hal-hal ajaib yang akan diperbuat Yesus. Jadi tentunya apa yang disampaikan oleh Simeon juga tentunya akan meneguhkan hati dari Maria dan Yusuf. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai 52, saat Yesus di usia yang ke-12 tahun dia mengajar di bait Allah. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata bahwa peristiwa ini disimpan di dalam hati Maria. Bahkan kalau kita melihat bagaimana peristiwa di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 34-35 dengan Yohanes 19 ayat 25 dan 26 saat Yesus dipaku di kayu salib. Dan peristiwa ini kembali lagi kita diajak mengingat apa yang dikatakan oleh Simeon. Di sini kita diajar bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki pengharapan, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima pengharapan itu, bukan saja kita bisa memberkati orang, memberi nasihat kepada orang, tetapi juga kita punya tugas tanggung jawab yang lain, yaitu membawa pengharapan, membawa peneguhan kepada banyak orang. Sama seperti Simeon dan Hana, kita pun punya tugas yang sama, bahwa kita berada di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, kita juga adalah pembawa pengharapan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita beraktivitas, mari kita menjadi pembawa pengharapan bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena itu adalah tugas kita sebagai orang percaya. Mari berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Di dalam suasana Minggu Advent yang pertama ini kembali lagi kami bersyukur bahwa
Kami sebagai orang-orang yang sudah memperoleh pengharapan, kami juga punya tugas tanggung jawab, yaitu membawa pengharapan kepada banyak orang. Mampukan kami Bapa, agar kami di hari ini, di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah kegiatan kami boleh menjadi orang-orang yang memberikan pengharapan bagi orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Terima kasih Bapa, memberkati keluarga kami, memberkati orang-orang yang kami kasihi di dalam setiap kesibukan aktivitas mereka, dan juga memberkati negeri kami. Kiranya Tuhan menolong, dan kiranya Tuhan juga terus memberkati setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, syukur kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepadamu. Amin.